Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Jadi program pemerintah yang namanya MBG itu sudah banyak sekali menuai kritikan ya. Tapi pemerintah bergeming terus saja jalan, tidak mengindahkan nasihat dan kritikan dari banyak rakyat. Nah, luar biasanya beberapa minggu yang lalu pemerintah ya atau Presiden Prabowo, Presiden Indonesia itu dihantam telak oleh rakyat, ya, oleh alam, oleh Allah. Dalam sebuah acara May Day, di acara buruh ya, Pak Prabowo bertanya kepada buruh, apakah program MBG bermanfaat atau tidak gitu kan? Dan kaget, ternyata semua menjawab tidak. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Dan saya tertarik dengan ekspresi orang-orang yang di belakangnya Pak Prabowo ya. Jadi mereka kaget, mereka kikuk. Salah satunya Pak Jumri Hidayat. Pak Jumri Hidayat ini yang sekarang jadi menteri apa itu? Menteri Buruh ya. Pak Jumri Hidayat ini di penjara Bareskrim satu sel sama saya ya. Beda kamar tapi terhalang tembok saja. Bahkan waktu saya dikarantina di rumah sakit Polri sama Bareskrim, saya sama Pak Jumri ini satu ambulan satu kendaraan itu loh, polisi itu loh. Nah, jadi luar biasa. Beliau orang baik sebenarnya ya. Beliau orang baik. Di Bareskrim, di penjara Bareskrim kami bareng-bareng setiap hari sama beliau. Nah, sekarang beliau jadi menteri. Oke, teman-teman. Beliau sekarang bergabung di dalam kekuasaan. Oke, nggak apa-apa. Manusia berhak memutuskan jalan hidupnya masing-masing. Nah, itu loh Pak Prabowo. Sekali-sekali itu dengarkan suara rakyat yang seperti itu. Itu baru suara rakyat. Jangan cuma dengarkan suaranya Kapolri, jangan cuma dengarkan suaranya buzzer, ya kan? Influencer, ternak, ya kan? Jangan dengarkan suara-suara dari pembisik-pembisik Anda, ada Kodari, Hasan Nasbi, siapa lagi itu, orang-orang rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu. Kalau Anda cuma dengarkan dari situ saja ya baik saja kabarnya. Asal jenengan senang pokoknya, asal Bapak senang. Siapa baik Pak, oke Pak, beres Pak. Tapi kalau ada terjun ke lapangan langsung, nggak seperti itu kenyataannya. Ruwet, kondisi rakyat ini ruwet. MBG itu banyak makan korban, ya. Kok pengelola MBG-nya makin gendut perutnya, gendut rekeningnya. Tapi rakyatnya, ya siswanya keracunan. Anda nggak tahu, karena Anda disumpal. Matanya Anda sama telinganya Anda disumpat oleh orang-orang dekat Anda yang dalam tanda petik termul-termul itu. Izin Pak Prabowo, sudah banyak orang yang ingatkan Anda, karena rakyat ini sayang sama Anda, nggak ada harapan. Saelelekmu, saelele sampean presiden ya, rakyat eman sama sampean. Sopo meneh memang kok kondisi ini. Masalahnya sama sih nggak kena disayang. Yo, coba gimana? Sama sekarang diisukan punya hubungan khusus sama Teddy, ya kan? Teddy sendiri juga kontroversial jabatannya. Pokoknya sama ini penuh masalah ini. Ring satunya jenengan itu. Nah, rakyat sayang sama jenengan, ya. Oke, lalu sampean baru-baru ini viral. Yang nggak suka, yang suka ngeritik sana minggat, pergi ke Yaman. Ini Anda rasis. Nggak boleh presiden ngomong gitu, itu nggak boleh. Sampai lupa ya, sama juga pernah lari ke Yordania itu. Ayolah, kalau saya ngomong gini nih, berarti aku sayang sama bangsa, negara, sama sampean sayang. Siapa di belakang saya? Nggak ada. Nggak ada yang bayar saya. Sampai sekarang aku yang nggak jadi komisaris. Ratusan juta miliarnya tak tolak. Siapa yang mau nyogok saya, nyuap saya, asal saya berdamai? Enggak. Ya kan? Jadi dulu Pak Prabowo, ditampar satu orang yang jujur, itu lebih baik daripada dicium 1000 orang munafik. Ya, termasuk aku ini satu orang yang jujur lah, tak kaploki saya tiap hari dengan kata-kata. Tapi kan nggak punya macam-macam, nggak ada niat jahat saya. Apa? Kepentingannya apa? Oh, masjid yang nggak dewi, membangun dewi, nggak jalur sumbangan pemerintah. Ya kan? Banyak sekali yang saya lakukan di balik layar untuk bangsa, untuk rakyat.
Ya, jadi saya ikut ngopeni, walaupun skala kecil lu ngopeni, Pak. Ya rakyat-rakyat Indonesia yang termarginalkan, tersingkirkan, teraniaya, terdolimi itu aku ngopeni, Pak. Tapi aku nggak butuh pengakuan. Aku ngomong ini bukan berarti butuh pengakuan, nggak paten. Cuman ini biar jenengan itu sadar, ya. Indonesia ini sudah terlalu bobrok, nggak ada obatnya. Harapan satu-satunya sekarang Anda. Tapi Anda juga kayak gini kondisinya. Duh, kah. Delok sampean niku. Saya nyesel pernah datang ke rumahnya Anda itu. Masih ingat Pak Prabowo ya? Saya waktu di Lampung tuh ditelepon ajudannya sampean. Gus merapat ke Bapak. Kan saya datang ke rumah sampean. Makan malam bareng sama sampean sama tokoh-tokoh. Ya kan? Persatu 2019 ganti presiden. Ya kan? Akhirnya saya konsolidasi seluruh Nusantara, saya datang sendiri demi Anda. Tak biayai dewe. Ternyata ngeletek begini. Ngawur sampean yo. Jangan bikin ulang tahun seremonial, udah nggak usah boros-boros. Ngeletek sama dewe ulang tahun Teddy di Prancis kono, di Paris kono. Oke, omongan sama niku banyak yang nggak terbukti, bahkan bertentangan. Saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Antartika mana? Koruptornya masih di depan matanya sampean dulu. Bulet ya sampean niku ya. Itu Pak Prabowo ya, ini suara rakyat. Suara rakyat kecil yang nggak punya tendensi macam-macam kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Wis iku wae, Pak. Ya kan? Apalagi ya? Sampean ngomong sing nggak seneng minggat kabur nang Yaman. Nggak boleh presiden ngomong gitu itu. Itu kan omongannya preman kampung, Yaman ngusir-ngusir orang. Wis Pak Prabowo, ini yang saya sampaikan ya. Sama dulu juga minggat ke Yordan loh, sama lari di saat Indonesia konflik tahun 98. Sama dipecat jadi tentara, dipecat jadi menantu, sama lari ke Yordania. Ayolah, semua orang punya masa lalu buruk, nggak penting masa lalu. Sekarang masa depan ini loh, monggo. Jadi negarawan, jadi presiden yang netral, ngayomi semua rakyat. Jangan ngayomi orang-orang sekitar Anda saja. Allahu Akbar sama niki. Kudu tak banting kamera ini. Aku sing rugi lah nggak banting kamera. Aku yang bahasa menku emosi bawaane. Gak cocok belas. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita.